berjumpa kembali. Kali ini kita akan bicara soal ensiklik yang bukan terbaru ya, yang dibuat 5 tahun yang lalu oleh Paus Fransiskus. Namanya ensiklik Amoris Laetitia. Ensiklik ini penting karena kita akan ensiklik ini bicara soal bagaimana problematik keluarga Kristiani dan juga gereja dalam hal ini untuk mendampingi segala macam masalah yang hari-hari ini berkembang dalam kehidupan menggereja. Tentu pembahasan tidak akan secara mendetail. Saya akan hanya mencoba menampilkan kurang lebih beberapa poin-poin yang menurut saya pantas untuk dipelajari, diingat, direfleksikan dari ensiklik Amoris Laetitia ini. Yang pertama kita bicara soal tantangan. Kita harus jujur mengatakan bahwa ada banyak tantangan dalam kehidupan keluarga Kristiani hari-hari ini. Dan inilah yang direfleksikan oleh Paus Fransiskus di dalam Apostolic Exhortation ini. Yang pertama adalah problem individualisme dan stres kerja. Individualisme begitu kuat. Orang merasa bahwa cukup hidup sendiri tanpa orang lain. Sementara dunia kerja juga makin berat. Orang dituntut A, B, C, D supaya dia berhasil dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Demi supaya dia mendapatkan gaji upah untuk hidupnya. Ini membuat orang menjadi merasa tertekan dengan pekerjaan. Akibatnya merasa ya sudah. Lebih baik kalau hidup pernikahan ya tidak saja. Ya tapi kalau mau hidup bersama ya oke. Tapi kalau menikah tidak. Orang tidak mau tambah stres begitu. Juga ada prinsip kebebasan. Ada prinsip kebebasan yang berkembang pesat. Orang merasa bebas mau apa, bahkan dalam urusan-urusan relasi. Saya mau menikah, kayak saya mau punya anak, kayak saya mau bagaimana itu urusan saya. Ini mentalitas yang berkembang hari-hari ini. Lalu juga di artikel 39 Paus mengatakan soal budaya kesementaraan. Orang mau nikah, cerai, tidak cocok. Kalau tidak cocok, lalu nikah lagi. Kalau tidak cocok, ya pisah lagi. Ini ada budaya yang ya terus berkembang, banyak berkembang. Ada budaya orang menunda perkawinan karena macam-macam alasan. Ada ekonomi, ada pekerjaan, ada studi, dan segala macamnya. Mau yang ngejar karir. Orang merasa lebih nyaman untuk tidak menikah karena menjadi orang yang bebas, bisa efektif hidupnya. Lalu juga ada afektivitas tanpa batas. Afektivitas yang narsis. Dia mencoba mengembangkan afeksi, tapi afeksi itu afeksi yang tanpa batas. Sekarang suka, oke, jalani. Besok tidak suka, ya sudah, ganti. Ada mentalitas anti kelahiran. Sehingga kita boleh melihat bahwa di beberapa negara yang namanya pertumbuhan penduduk itu tidak makin naik, tapi justru makin turun. Ada mentalitas anti kelahiran yang sedang berkembang. Juga kita boleh melihat bahwa ada kesepian spiritual. Bahwa orang melihat hidup ya hanya sebagai perjuangan pribadi. Orang tidak mau melihat, menempatkan hidupnya dalam kerangka relasi dengan Allah. Maka orang merasa ya hidup ya gini-gini aja. Allah itu tidak ada. Allah tidak diperhitungkan dalam relasi. Ada juga orang yang tidak mau menikah, problemnya karena tadi ekonomi belum cukup, rumah makin mahal. Ya sekarang ini kalau kita di Indonesia agak beruntung bahwa kita punya program FLPP, orang bisa mencicil rumah dengan biaya yang cukup murah. Tapi di luar negeri orang apartemen aja itu mahalnya bukan main.
Ya. Jadi orang merasa tidak pantas tidak layak untuk menikah karena ada problem juga dengan tidak punya modal, tidak punya ekonomi yang cukup, tidak punya rumah yang layak memadai. Tapi juga ada problem bahwa ada banyak sekarang ini anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Artinya hasil dari hubungan di luar nikah. Ya mereka hidup bersama, tapi nggak mau mengikatkan di dalam ikatan pernikahan. Lalu ya mereka punya anak begitu. Ini budaya yang muncul. Juga kita boleh melihat bahwa ada banyak migrasi yang terjadi antar negara, antar benua. Ini membuat kompleksitas dari problem keluarga-keluarga Kristiani. Dan juga yang tidak kalah penting adalah problem adanya kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ya memang orang-orang betul-betul miskin. Tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan yang tetap, homeless. Hidupnya hanya mungkin menggantungkan diri dari mengais sampah dan segala macamnya. Dengan situasi yang sangat berat. Rumah tidak punya. Hidupnya dengan kardus-kardus yang dibuat menjadi rumah dan segala macamnya. Ada yang hidup di dalam tunnel bawah tanah dan segala macamnya. Ini terjadi di dunia ini. Nah, sementara itu kita harus jujur mengakui bahwa keluarga juga menghadapi tantangan. Selain tadi ada kesulitan, tapi dari pihak luar juga ada problem, ada tantangan yang harus dihadapi. Ada pendidikan yang makin sulit. Yang sekarang ini yang namanya pendidikan bukan perkara mudah. Makin repot. Kenapa? Orang harus bekerja, orang tua harus sibuk bekerja. Memperhatikan anak menjadi susah. Orang kerja berangkat jam 5 pagi, pulang jam 11 malam. Tak bisa ketemu dengan anggota keluarganya. Di sisi lain kita boleh melihat bahwa ada intrus yang begitu besar, ada gangguan yang begitu besar. Dari entah media, televisi, internet, smartphone. Sehingga seringkali pendidikan, pengetahuan, knowledge itu datangnya bukan dari orang tua, dari guru, dari sekolah. Tapi justru dari internet, smartphone, media sosial, TV, dan segala macamnya. Ini budaya yang disruptif yang begitu kuat. Juga kita boleh melihat sekarang ini di berita-berita ya. Orang banyak tergantung pada nafsa, perjudian, minuman keras, KDRT. Ini ada budaya yang berkembang. Budaya-budaya tidak baik yang berkembang dan mengganggu keluarga-keluarga Kristiani. Dalam konteks relasi pernikahan muncul, masih berkembang kuat juga yang namanya budaya poligami, budaya perjodohan sehingga orang menikah dengan terpaksa. Lalu juga budaya kumpul kebo atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Ya ini juga makin berkembang. Nah, dari pengembangan ilmu pengetahuan sendiri, kita juga mengalami bahwa terjadi revolusi bioteknologi yang begitu hebat. Orang keluarga sekarang tidak bisa punya anak tanpa harus dari ikatan dari suami atau istrinya sendiri. Orang kalau tidak mau repot, dia bisa sewa rahim, surogasi. Orang bisa melakukan rekayasa genetik supaya nanti genetika anaknya menjadi begini dan begitu. Nah, ini tantangan dari luar yang cukup mengganggu, menghalangi keluarga Kristiani menghidupi jati dirinya. Nah, sekarang mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Amoris Laetitia terkait dengan makna perkawinan. Artikel 72 mengatakan bahwa sakramen perkawinan adalah hadiah bagi pengudusan dan keselamatan pasangan karena mereka saling memiliki dan secara nyata menghadirkan hubungan Kristus dengan gereja. Jadi
Sakramen perkawinan adalah hadiah bagi pengudusan dan keselamatan. Perkawinan juga ada bentuk serah diri yang berdasar pada baptis lalu diangkat ke martabat sakramen. Ini masih meneruskan konsep-konsep yang lama. Menurut saya tidak ada konsep yang terlalu baru dalam konsep perkawinan. Atau ke-74 bicara soal arti dari hubungan seksual. Bahwa hubungan seksual menjadi jalan pertumbuhan dalam kehidupan rahmat pasangan. Bahwa mereka juga mempersatukan suami istri, tapi juga di sisi lain itu akan membuahkan keturunan bagi pasangan itu. Maka artikel 80 menegaskan kembali bahwa pernikahan, yaitu persatuan hidup dan kasih suami istri, terarah pada dua hal. Satu, kebaikan mereka, unifikasi suami dan istri. Dan kedua, seksualitasnya yang diarahkan pada cinta mereka dan meneruskan keturunan prokreatif. Jadi tidak ada perubahan mendasar terkait dengan makna perkawinan. Berikutnya soal pendidikan, ya dijelaskan ditegaskan kembali bahwa pendidikan adalah hak dan tugas pertama orang tua. Sementara sekolah lebih bersifat komplementer. Artinya melengkapi orang tua dan juga keluarga. Lalu di mana posisi gereja? Artikel 87 menjelaskan bahwa gereja menjadi kebaikan bagi keluarga. Dan sebaliknya juga keluarga menjadi kebaikan bagi gereja. Jadi ada fungsi, ada relasi timbal balik, simbiosis mutualisme antara gereja dan keluarga. Bahwa gereja menjadi rahmat bagi keluarga. Gereja akan membantu keluarga-keluarga. Tapi di sisi lain, keluarga yang baik juga kan sangat mengembangkan yang namanya gereja. Ini konsep penting yang dikembangkan oleh Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia. Dia mengutip dari surat Paulus tentang apa sih kasih itu. Dan Paus Fransiskus mencoba menjabarkan nilai-nilai kasih yang diajarkan oleh Paulus. Bahwa kasih dalam perkawinan itu harusnya sabar, baik hati, tidak iri hati, tidak membuat diri menjadi lebih besar daripada yang lain, tidak memegahkan diri. Kasih itu selalu bersifat ramah, murah hati, berani untuk melepaskan kemarahan sehingga tidak ada kemarahan batiniah. Maka kasih itu mengampuni, kasih itu bersuka cita bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan anggota keluarga. Kasih itu juga menutupi segala sesuatu, artinya tidak sembarang-barang lalu diobrolkan, diceritakan kepada orang lain. Kasih percaya pada segala sesuatu, berharap akan segala sesuatu, dan berani menanggung segala sesuatu, sebagaimana Santa Monica juga. Kasih berarti percaya segala sesuatu, tidak mengontrol, tidak memiliki, tidak menguasai segala sesuatu. Tapi kasih lebih deliberate, membebaskan dan mengembangkan. Kasih itu juga penuh harap, penuh keyakinan. Dan kasih berani menanggung segala sesuatu. Nah, ini value-value yang mencoba oleh Paus Fransiskus dihidupkan kembali dalam ensiklik Amoris Laetitia ini. Nah, bagaimana kasih dalam perkawinan? Dalam artikel 120, Paus Fransiskus mengatakan bahwa perkawinan adalah kesatuan efektif rohaniah dan persembahan. Jadi, dalam perkawinan, kasih itu menjadi sesuatu yang sungguh afektif, rohaniah, tapi juga penyerahan diri. Ada perpaduan kelembutan persahabatan relasi, tapi juga ada gairah erotis yang tetap bertahan. Bahkan ketika perasaan atau gairah itu menjadi berkurang. Ini dua dimensi dari kasih dalam perkawinan. Artikel 123 mengatakan bahwa ya kasih ini bukan sesuatu yang sementara. Tapi kasih ini adalah tindakan berbagi yang berlangsung sepanjang hayat, sepanjang hidup mereka.
sebagai pasangan suami istri. Maka sungguh di dalam kasih perkawinan itulah terdapat sukacita, keindahan, sebagai nilai luhur dari yang namanya perkawinan. Maka kasih dalam perkawinan ini menjadi kasih yang tampak, terus bertumbuh, bukan sesuatu yang tersembunyi, terus berkembang. Tentu dalam dialog, perkembangan ini akan terus-menerus terjadi. Tapi sekali lagi, sebagaimana dikatakan di artikel 120 bahwa kasih itu juga sangat afektif, emosional begitu. Kasih itu berdiri ada gairah, ada semangat di antara suami dan istri. Sebuah kasih yang tanpa gairah menjadi tidak bermakna. Karena tidak ada emosinya yang terlibat. Karena kasih bukan sekedar rasio, pola pikiran saja, tapi kasih sungguh-sungguh bersifat emosional juga. Justru kalau kasih itu, gairah itu, emosi itu disertai dengan tindakan yang bebas, maka kasih itu, gairah itu, emosi itu justru akan menunjukkan kedalaman kasih. Bebas artinya tidak memaksa, tidak mengikat, tidak berhasrat memiliki, tapi mengembangkan. Nah, bahkan penegasan secara khusus oleh Pak Fransiskus bahwa erotisme yang sehat yang terjadi antara suami istri, meskipun itu sesuatu yang sangat physically, sangat berkesan mengejar kesenangan, akan selalu melibatkan rasa kagum dan justru akan manusiawikan dorongan tersebut. Artinya apa? Ketika gairah, ketika emosi, ketika erotisme itu didasari pada kebebasan, pada perasaan kasih yang mendalam, justru di situ akan menjadi sesuatu yang bersifat sangat manusiawi, humanly, dan menjadi sangat bagus dan menguntungkan bagi suami istri yang hidup dalam pernikahan. Nah, kasih itu juga berbuah, artinya membuahkan hasil. Maka kasih itu menurut Pak Fransiskus dalam konteks hidup berkeluarga, ini menjadi tempat lahirnya manusia baru. Di sini kasih menjadi cuma-cuma dari Allah. Jadi Allah yang mengasihi dan cuma-cuma akhirnya membuahkan kehidupan yang baru ini menjadi berkat yang melimpah. Maka orang tua punya undangan, punya diajak untuk mau menghormati martabat anak, meneguhkan bahwa anak membutuhkan peran ayah dan ibu. Jadi prokreatif, ya, dimensi mau meneruskan kehidupan itu membawa konsekuensi berikutnya bahwa dibutuhkan orang tua yang langgeng, orang tua yang bertahan dalam pernikahannya, gitu. Maka sifat tidak terceraikannya perkawinan itu juga menjamin bahwa anak punya kebutuhan yang tercukupi akan afektif, dimensi afektif dari kebapaan dan keibuan. Pun apabila orang menjadi kesulitan untuk punya anak, atau bahkan mungkin dia merasa bahwa hidupnya sudah cukup dan mampu untuk mengangkat orang lain, maka kesuburan ini juga akan meluas pada tindakan adopsi. Jadi adopsi bisa menjadi tindakan perluasan dari kesuburan yang namanya keluarga. Maka kita boleh melihat ini dimensi pertama dari kasih yang berbuah. Bahwa kasih yang hidup dalam keluarga akan membuahkan persatuan hidup yang menghasilkan keturunan dan berkembang dalam hidup keluarga. Tapi di sisi lain, di artikel 181, kasih juga berbuah dalam konteks relasi dengan yang lain, dengan masyarakat. Maka keluarga menjadi tempat integrasi pribadi dan masyarakat. Jadi keluarga adalah titik temu antara area privat dan juga area publik. Jadi dengan keluarga, lalu orang bisa berinteraksi dalam secara personal,
dengan dirinya sendiri dan keluarganya. Tapi juga di sisi lain, kita boleh melihat bahwa relasi dalam masyarakat dibangun dalam keluarga-keluarga. Antara keluarga mereka berjumpa. Jadi keluarga menjadi titik temu antara keluarga pribadi dengan publik masyarakat. Maka kita boleh melihat bahwa juga interaksi keluarga diperluas pada keluarga besar. Orang tua, paman, bibi, saudara sepupu, tetangga, mertua, dan sebagainya. Jadi dengan adanya keluarga, maka saya tidak hanya menjadi diri pribadi, tapi saya berjumpa dengan yang lain. Maka hendaknya juga kaum lansia diperhatikan. Maka Paus Fransiskus mengatakan keluarga yang gagal menghormati kakek neneknya, ini menjadi keluarga yang terpecah belah. Tapi keluarga yang mampu menghargai kakek neneknya, ini adalah keluarga yang menemukan jati diri mereka, menemukan keutuhan diri mereka. Karena lansia menjadi sumber, resource dari keberadaan eksistensi mereka. Di tengah situasi yang tidak serba mudah inilah, kemudian Paus Fransiskus mencoba menggagas, merefleksikan bagaimana pastoral keluarga ini harus dikembangkan pada zaman ini. Menurut Paus Fransiskus, kita menghadapi situasi yang tidak serba mudah. Dan ini menurut saya yang paling menarik nanti dari ensiklik Amoris Laetitia ini. Maka Paus Fransiskus mendorong supaya para pastor sejak semula disiapkan dalam pendidikan di seminari bahwa mereka perlu berjumpa dengan keluarga-keluarga supaya mereka bisa membantu, mendampingi kelak ketika sudah menjadi imam ya. Tapi ketika proses pendidikan mereka harus banyak melihat, mengalami realitas konkret keluarga. Maka perlu ada kombinasi waktu antara dia di seminari, disendirikan, diambil dari dunianya. Tapi juga sekaligus dia juga mengalami bersinggungan, bersentuhan dengan realitas konkret keluarga. Selain itu ini kompetensi kita. Artikel 24 mengatakan perlu pelatihan para petugas pastoral awam, Anda para katekis, para guru agama. Supaya apa? Supaya Anda bisa menjadi pendamping, membantu, menjadi konselor bagi para keluarga-keluarga Kristiani. Baik yang sedang mempersiapkan, baik yang sudah menghidupi, yang mungkin sedang punya masalah dan sebagainya. Tentu dalam pendidikan ini kita perlu belajar dari para guru, para konselor, dokter keluarga, komunitas medis, pekerja sosial, pengacara. Kompleksitas semacam apa yang terjadi dalam keluarga. Dan bagaimana kita bisa membantu keluarga-keluarga Kristiani menghadapi situasi yang ada. Juga baik bahwa kita punya persiapan perkawinan, program persiapan, pendampingan untuk persiapan perkawinan, kursus persiapan perkawinan kalau di Indonesia ini. Yang oleh Paus Fransiskus diharapkan bukan menekankan soal banyaknya materi, karikma yang banyak sekali, mengajarkan kanon-kanon dan magisterium gereja. Tetapi hendaknya persiapan ini justru memampukan pasutri merasakan dan mengecap hal-hal batiniah dari sakramen perkawinan. Karena perkawinan bukan sekedar konsep-konsep, dogma-dogma ajaran yang diajarkan, tetapi juga bagaimana ini dialami, dihayati, direnungkan. Sehingga KPP ini menjadi kesempatan untuk merasakan hal-hal batiniah dari sakramen perkawinan. Terkait dengan pastoral keluarga, Paus Fransiskus juga menegaskan soal perlunya pusat konseling keluarga. Jadi di keuskupan-keuskupan hendaknya dibangun pusat konseling keluarga di paroki-paroki, sehingga ketika ada keluarga-keluarga yang mengalami problematik bisa dibantu. Bahkan kalau bisa sebelum itu. Nah, artikel 212 menegaskan. Ini sesuatu yang menarik bahwa Paus Fransiskus menegaskan soal pentingnya bukan perayaan perkawinan,
pestanya, tetapi bagaimana kasih dikembangkan dalam penerimaan sakramen. Karena kita menghadapi budaya-budaya yang seringkali membuat pernikahan menjadi sulit. Menjadi hiruk pikuk dengan pesta, tapi setelah itu capek dan orang lupa dengan jati diri. Bahwa ketika orang menikah, dia harus mengembangkan di dalam kasih. Sehingga ketika hidup dalam pernikahan, kasih itu menjadi sesuatu yang baik, yang sempurna, yang menyatukan, yang menghidupkan pasangan suami istri. Nah, ini menarik untuk pastoral zaman ini. Maka hendaknya reksa pastoral perkawinan, terutama pasca perkawinan awal setelah orang mengucapkan janji pernikahan, hendaknya mampu membantu keluarga Kristen sadar bahwa perkawinan bukan sebuah momen proses yang sekali jadi, tetapi proses yang terjadi step by step, terus menerus. Jadi perkawinan sesuatu yang berproses, sesuatu yang terus menerus berkembang dan terjadi. Nah, di bagian berikutnya menurut saya yang ini yang sangat relevan dengan apa yang sedang kita alami. Apa yang diungkapkan oleh Papa Fransiskus terkait dengan krisis, kecemasan, dan juga kesulitan keluarga Kristiani hari ini. Seringkali kita mengalami bahwa keluarga mengalami krisis. Pak Fransiskus menegaskan bahwa krisis dalam hidup keluarga hendaknya dialami bersama-sama. Bukan disimpan sendiri, tapi dialami dalam kebersamaan. Seringkali ada keluarga-keluarga yang anggota keluarganya, pasangannya itu dewasanya terlambat. Karena ada luka-luka yang mendalam pada masa lalu. Sehingga pertumbuhan pribadinya menjadi terhambat. Dan bahkan seringkali baru menjadi dewasa pada umur 40, 50 tahun. Ini problem yang terjadi, krisis yang terjadi dalam keluarga. Dan ini membuat situasi keluarga menjadi tidak mudah. Ada juga keretakan-keretakan di mana orang cerai kawin lagi. Ini harus dibantu. Kalau ada keluarga yang bercerai lalu dia mau menikah kembali, harus dibantu. Dibantu untuk mengalami bahwa mereka ini bagian dari gereja, bahwa mereka tidak dibuang dari gereja. Semoga gereja juga membantu supaya mereka merasakan bahwa gereja ini bunda yang memahami kesusahan keluarga-keluarga itu. Jadi ini sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dulu kita hayati. Bahwa kalau ada keluarga yang tidak sempurna maka segera diekskomunikasi. Kalau enggak, tapi sekarang Paus Fransiskus menunjukkan bahwa gereja harus menjadi kasih, menjadi bunda yang merangkul, menerima, menghayati, membantu keluarga-keluarga Kristen yang bermasalah. Bahkan Paus Fransiskus menginisiasi Mitis Iudek Dominus Iesus, di mana proses-proses pembatalan pernikahan harus dipermudah. Tidak lama dan kalau perlu tanpa biaya. Nanti di kuliah hukum gereja teman-teman harus belajar ini. Bagaimana keputusan Paus Fransiskus mempermudah. Tidak butuh kanon yang baru, tetapi bagaimana proses dipermudah, dibantu. Kalau ada anak-anak dari keluarga yang berpisah, bercerai, lalu dia menikah lagi misalkan orang tuanya. Keluarga komunitas Kristiani perlu memberikan bantuan, bimbingan terhadap anak-anak ini. Sehingga orang tuanya juga membimbing. Tetap membimbing, tetap perhatikan. Meskipun ini anak dari perkawinan sebelumnya, tapi hendaknya anak-anak dibimbing. Tetap dibimbing, dihargai secara Kristiani. Sehingga mereka juga tetap mengimani Kristus. Dalam kesempatan perkawinan mixta religio, pernikahan antara orang Katolik dan orang Kristen, ini justru menjadi kesempatan bagi keluarga-keluarga Kristiani untuk mengembangkan semangat ekumenisme. Ini perlu dikembangkan. Dalam pernikahan yang berbeda agama, disparitas kultus, perlu ada reksa pastoral khusus. Karena selama ini jarang disentuh. Jarang disentuh.
perlu ada pendampingan khusus bagi mereka supaya kehidupan pastoral keluarga menjadi baik, menjadi berkembang. Terkait dengan orang-orang yang punya kecenderungan homoseksualitas, perkawinan homoseksualitas ini ditolak, tidak ada dasarnya. Ini ditegaskan oleh Paus. Tetapi tetap harus diberikan bimbingan, pendampingan. Supaya apa? Supaya pribadi-pribadi yang punya kecenderungan homoseksual itu dia mampu menghidupi kehendak Allah dengan baik. Bukan harus diasingkan, bukan. Tapi justru harus diterima, direngkuh, welcome, supaya mereka bisa merasa, oh ini saya diterima oleh gereja. Dan saya mau mencoba menghidupi kehendak Allah, moralitas Katolik dengan baik. Juga kalau keluarga mengalami bahwa dia menjadi orang tua tunggal, dengan artinya ini bebannya juga tidak gampang. Nah ini perlu sungguh diperhatikan. Keluarga Kristiani yang memiliki menjadi orang tua tunggal perlu dibantu. Atau juga bahkan ketika kematian masuk dan menjadikan keluarga menjadi limbung, menjadi goyah. Karena kematian memang pengalaman yang seringkali menakutkan dan menggelisahkan bagi banyak orang. Tapi di situ gereja, Anda semua, kita semua diundang untuk berani membantu keluarga-keluarga Kristiani yang mengalami problem-problem ini. Nah, ensiklik ini juga secara khusus bicara soal pendidikan anak. Apalagi pendidikan anak yang kita harus sadar seperti tadi, ada dalam disrupsi yang begitu besar, ada dalam bahaya yang begitu besar hari-hari ini. Paus Fransiskus menegaskan bahwa keluarga orang tua perlu memahami di mana sebetulnya anaknya berada. Jiwa mereka di mana? Pikiran mereka di mana? Apakah masih inline dengan apa yang diharapkan orang tua? Ataukah sudah terlalu jauh dari harapan itu? Atau sudah terlalu ikut pada budaya media dan segala macamnya? Orang tua perlu betul-betul memahami. Karena seringkali yang sedang terjadi adalah dinamika orang tua dan anak ini menjadi dinamika yang sangat berbeda. Orang tua diundang untuk mengembangkan kebiasaan baik serta kecenderungan emosional terhadap hal yang baik. Artinya sejak kecil orang tua hendaknya mengajari anaknya untuk menginginkan hal yang baik, supaya kebaikan menjadi keinginan bagi anak. Terkait dengan disiplin dan sanksi, Paus Fransiskus menegaskan soal bahwa ini sanksi disiplin ini perlu diberikan, tetapi bukan sebagai pemotongan keinginan, tetapi hendaknya juga menjadi stimulus bagi perkembangan lebih lanjut. Jadi disiplin sanksi ini perlu, tetapi bukan untuk membatasi, bukan untuk menghalangi perkembangan anak, tetapi justru hendaknya menjadi dorongan bagi anak untuk bisa berkembang lebih lanjut pada kebaikan. Dan sekarang ini ada banyak anak yang merasa dunia ini kacau, dunia ini tidak sempurna, dunia ini enggak ideal. Mereka ingin membangun dunianya sendiri. Ya, kita berhadapan dengan dunia yang tidak sempurna. Maka kaum remaja hendaknya dibantu untuk membuat analogi bahwa ya nilai-nilai value yang sekarang ini tercapai memang dicapai berkat juga para tokoh-tokoh teladan. Belajar dari mereka. Tapi harus sadar bahwa para tokoh teladan ini juga tidak sempurna. Bahwa kebaikan-kebaikan yang terjadi oleh para tokoh-tokoh seperti Mother Teresa, Santa Monica, dan segala macamnya, ini bukan kebaikan yang terjadi oleh orang-orang hebat. Tapi hal-hal baik yang terjadi melalui orang-orang yang tidak sempurna. Artinya apa? Justru dalam ketidaksempurnaan inilah kita berjuang menjadi lebih sempurna.
Tidak ada dunia yang sempurna hari ini. Tidak ada dunia yang ideal seperti dalam dongeng-dongeng. Tidak ada. Tapi justru dalam ketidaksempurnaan kita mencoba bergerak, berkembang, mengembangkan nilai-nilai yang baik. Maka di dalam keluarga hendaknya terjadilah yang namanya pendidikan kemanusiaan. Sehingga dalam keluarga orang belajar menggunakan kebebasannya dengan baik. Artikel 280 mengatakan soal pendidikan seksualitas. Hendaknya dalam keluarga juga terjadi pendidikan seksualitas yang positif, bijaksana. Artinya, jangan sampai anak juga lalu mendapat pendidikan seksual yang terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan psikologi dan kondisi mereka. Perlu sesuatu yang bertahap, pelan-pelan, step by step, dengan psikologi, pendampingan psikologi yang baik, dengan pedagogi yang baik, dengan didaktik yang baik. Pada akhirnya, anak bisa memahami seksualitas itu secara sehat, normal, positif, dan respect. Gitu. Nah, terkait dengan iman, Pak Franciscus menegaskan kembali bahwa keluarga juga adalah tempat pendidikan iman. Pewarasan iman membutuhkan orang tua yang menghayati pengalaman nyata dan percaya kepada Allah, yang mencari Allah dan membutuhkan Allah. Jadi orang tua hendaknya menjadi saksi iman. Karena ketika orang tua menjadi saksi iman, maka anak akan melihat bahwa oh, itulah iman yang dihayati oleh orang tua saya. Sehingga dengan imannya itu orang tua saya bisa A, B, C, dan D. Dan ini yang akan ditiru oleh anak di kemudian hari. Nah, sekarang bagaimana melihat pendampingan, penegasan, dan integrasi dalam kondisi kelemahan-kelemahan keluarga Kristiani yang terjadi hari-hari ini? Apa yang dinyatakan oleh Paus Franciscus dalam ensiklik Amoris Laetitia. Ketika ada perkawinan sipil, jadi orang yang menikah tapi hanya kawin sipil belaka, Paus Franciscus menegaskan bahwa ini bukan hal yang perlu dibenci dalam arti orang itu harus dijauhkan dari gereja, tapi justru kalau ada orang yang menikah secara sipil dan ini ternyata bertahan lama, justru ini menjadi kesempatan bagi gereja untuk mendampingi sehingga keluarga itu mau meneguhkan perkawinannya dalam sakramen perkawinan. Paus juga menegaskan, hendaknya kita semua menghindari sikap serba menghakimi yang tidak memperhitungkan kompleksitas berbagai situasi. Harus diperhatikan bagaimana orang hidup dan menderita karena kondisi mereka. Artinya apa? Jangan menjadi orang yang seolah-olah menjadi hakim yang sangat gampang menilai keluarga-keluarga Kristiani. Oh, mereka keluarga yang baik, oh mereka keluarga yang jelek, mereka tidak sempurna, mereka jahat, mereka berdosa. No. Tidak. Paus Franciscus mau mengembangkan kasih. Bahwa gereja harus menjadi bunda yang merangkul, yang menerima, yang mengampuni. Jadi mentalitas judgment ini yang perlu dihindari. Jangan terlalu mudah mengatakan, you salah, Anda harusnya begini dan begitu. Tapi kita juga harus menyadari bahwa ada kompleksitas yang dihadapi oleh keluarga-keluarga sehingga mereka hidup dalam situasi yang tidak ideal, tidak sempurna, yang lemah tadi. Nah, ini membutuhkan compassion dari para gembala, para petugas pastoral. Maka dalam mendampingi mereka yang punya kelemahan, gereja bertanggung jawab membantu sehingga keluarga Kristiani memahami pedagogi ilahi. Sehingga mereka dapat mencapai kepenuhan rencana Allah. Ini, gereja bertugas membantu. Sehingga orang-orang yang mengalami kelemahan makin hari menyadari bagaimana rencana Allah dalam hidup mereka. Maka para gembala
perlu membuat discernment, diskresi yang cermat, seksama, memahami bahwa dalam setiap problem yang terjadi, dalam setiap keluarga, tidak ada resep yang tunggal, tidak ada resep yang mudah. Setiap kelemahan punya kompleksitas, punya masalahnya, dan perlu discernment yang selalu harus baru hari demi hari. Maka juga harus hindari. Lalu orang menjadi punya yang namanya standar ganda. Artinya apa? Meskipun kita selalu harus sadar bahwa ada pemahaman, ada keterbukaan, ada pendampingan. Tapi juga tidak boleh lalu menjadi standar ganda. Artinya apa? Lalu seolah menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan gereja. Lalu karena merasa bahwa oh ini kan kita perlu manusiawi, kita perlu begini, maka ya sudahlah, tidak apa-apa. Nanti aturan ini diturunkan sedikit lah. Tidak bisa. Tetap ada hal yang value yang diperjuangkan, tapi juga disertai dengan keterbukaan, kemauan menerima, kemauan merangkul saudara-saudari yang hidup dalam perkara yang tidak sempurna. Maka ketika kesulitan terjadi, haruslah dikembangkan ajaran untuk mengikuti Kristus via caritatis. Artinya melalui jalan kasih. Jadi setiap kali kita berhadapan dengan kesulitan yang dihadapi keluarga Kristiani, bagaimana kesulit menghidupi hukum Allah, maka gema yang kita kembangkan adalah gema kasih. Via caritatis, jalan kasih. Karena dengan begitu, maka kasih Allah bisa menjadi nyata, bisa menjadi hidup. Nah, maka di bagian akhir, Paus Fransiskus menegaskan seimbang hidup dalam keluarga Kristiani. Yang pertama, kesadaran bahwa Tuhan hadir bersemayam di tengah-tengah keluarga yang nyata. Dengan segala macam derita, dengan segala macam perjuangan, dengan segala macam kegembiraan mereka. Dan bahwa di dalam segala macam dinamika hidup keluarga dengan penderitaan, duka cita, kebahagiaan, sebetulnya keluarga Kristiani bersatu dengan pengalaman Paskah Yesus. Yang juga ada sengsara, ada wafat, dan ada bangkit. Dan inilah dinamika keluarga. Ada duka cita, ada penderitaan, ada kebahagiaan. Maka dalam seluruh pengalaman keluarga itu mereka disatukan. Makin bersatu dengan pengalaman Paskah Yesus. Melalui doa bersama dan berpuncak pada Ekaristi, keluarga mengungkapkan dan menguatkan iman Paskah itu. Jadi dalam keluarga Kristiani ketika mereka berdoa dan apabila mereka mengikuti Ekaristi, disitulah mereka menggabungkan, mengungkapkan, menguatkan iman Paskah itu. Maka keluarga diundang untuk menghayati spiritualitas cinta yang eksklusif dan bertumbuh menjadi tua, menghasilkan waktu bersama-sama sehingga di situ tercermin kesetiaan Allah sendiri. Spiritualitas cinta yang eksklusif itu ditumbuhkan terus-menerus sampai tua. Maka keluarga diundang untuk menghayati spiritualitas perhatian, penghiburan, pendorong. Sebagaimana itu juga makin lama dihidupi dalam keluarga dengan anak-anak, dengan kerabat, dan juga dengan anggota masyarakat yang lain. Baik, teman-teman, ini yang boleh kita lihat dari ensiklik Amoris Laetitia. Dan bagi saya, semangat yang baru dari Paus Fransiskus yang digemakan oleh ensiklik ini adalah soal bagaimana sekarang ini dalam situasi keluarga yang serba tidak mudah dengan berbagai macam tantangan yang terjadi. Gereja, kita semua para petugas pastoral, mampu merangkul, mampu membantu, tidak membuang keluarga-keluarga Kristiani yang mengalami kelemahan pribadi-pribadi yang tetapi justru membantu, terbuka terhadap mereka, membantu mereka sedemikian rupa sehingga perkara mereka hari demi hari makin
diselaraskan dengan Allah sendiri. Itu menurut saya sesuatu yang sangat mendasar dan penting dari ensiklik Amoris Laetitia ini. Itu dari saya, terima kasih. Selebihnya selamat belajar.